Saya barangkali hanya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa kita ini adalah guru-guru yang dilahirkan dan ditakdirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Jadi kalau berbicara tentang guru-guru di Indonesia, maka guru-guru yang maju menurut saya adalah guru-guru yang bisa menyelaraskan dirinya dengan perubahan. Guru-guru yang bukan saja bisa bergerak, tapi bisa menggerakkan guru-guru yang lain, bisa menggerakkan perubahan, bisa menggerakkan untuk kebaruan. Tema kali ini menarik terkait dengan Canva, Quizzes, dan juga Google Classroom, yang alhamdulillah ketiganya ini sudah pernah saya coba dan sampai saat ini masih saya gunakan di dalam blended learning. Karena kebetulan sejak seminggu yang lalu kalau di sekolah saya mengajar, saya guru di BINUS School Simpruk Jakarta, dulu namanya BINUS International School. Cuma karena ada kebijakan dari pemerintah, seluruh sekolah-sekolah internasional dilebur menjadi sekolah-sekolah SPK, maka namanya sekarang menjadi BINUS School Simpruk. Kami juga di sekolah menggunakan Canva dan Quizzes serta Google Classroom. Dan ini materi kali ini, kalau di flyernya disebutkan kolaborasi, ini artinya adalah bahwa kita di zaman saat ini itu tidak bisa berjalan sendirian, karena mutu pendidikan, kemajuan pendidikan itu tergantung dari bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, bagaimana kita bisa belajar dengan banyak guru, bagaimana kita bisa belajar dari alam sekitar, dan bagaimana kita bisa belajar membuka pikiran kita. Saya sering menyebutnya dengan mindset, bahwa rasanya tidak mungkin kalau Bapak Ibu guru yang hadir hari ini di ruangan ini mau belajar Canva, mau belajar Quizzes, mau belajar Google Classroom, tapi mindsetnya, pikirannya belum terbuka bahwa digitalisasi itu penting. Nah, saya meyakini bahwa Bapak Ibu peserta yang hadir di kesempatan hari ini adalah Bapak Ibu hebat yang sudah melewati tahapan membuka pikiran untuk maju. Artinya Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini sudah siap untuk menyelaraskan diri dengan perubahan. Kita sering menyebut bahwa era ini adalah era disrupsi. Kalau kita merujuk ke KBBI, disrupsi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu disruption. Artinya adalah tercabut dari akarnya, bahwa segala sesuatu menjadi berbeda, segala sesuatu menjadi berubah, termasuk di era saat ini. Yang tadinya mungkin Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, ketika ada pandemi semuanya berubah. Maka materi hari ini terkait Canva, Quizzes, dan Google Classroom itu tepat. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang bagaimana menggunakan Canva, Quizzes, dan bahkan Google Classroom. Atau mungkin ada Bapak Ibu peserta kegiatan ini yang sudah mengetahui tapi ingin mendalami. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang masih setengah-setengah mencoba dan ingin memantapkan bagaimana menggunakan. Beberapa waktu yang lalu saya juga langsung dikontak oleh Canva Indonesia bahwa nanti pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia bekerja dengan Canva, bekerjasama dengan Canva, akan segera menyelenggarakan MOU dan nanti Canva akan memberikan akun premium untuk Bapak Ibu sehingga nanti konten-konten yang didapat oleh Bapak Ibu bukan lagi konten-konten yang biasa tapi sudah konten-konten premium. Artinya konten-konten berbayar Bapak Ibu bisa akses dengan tanpa berbayar. Ini akan kita lakukan setelah nanti kita mengadakan MOU dengan Canva. Tentu saja karena bekerjasamanya adalah antara Ikatan Guru Indonesia dan Canva, maka akses hanya diberikan untuk Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar menjadi anggota IGI. Kita berpikir bahwa inilah kebermanfaatan dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik pelatihan-pelatihan di tingkat pusat, wilayah daerah, maupun melalui kanal-kanal pelatihan IGI.
Kalau Bapak Ibu yang baru mengenal IGI bisa dicari kegiatan-kegiatan kita di www.igi.org.id, atau mau lihat pelatihan-pelatihan IGI, kanal-kanal pelatihan IGI bisa di simpembelajar.igi.org.id, atau mau lihat kegiatan kita bisa di Instagram Ikatan Guru Indonesia, mau lihat kegiatan di YouTube channel bisa di Ikatan Guru Indonesia, mau Twitternya juga ada di Ikatan Guru Indonesia. Jadi inilah bentuk dari Ikatan Guru Indonesia bahwa kita berubah. Prinsip perubahan itu Bapak Ibu adalah pergerakan dari keadaan saat ini menuju keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Nah, kita di Ikatan Guru Indonesia memegang prinsip ini juga, bahwa guru-guru di Ikatan Guru Indonesia itu harus adaptif, harus inovatif, dan harus memiliki budaya yang kuat. Karena di masa ini, untuk bisa kita bertahan, bisa survive sebagai guru, kita harus menjadi orang-orang atau guru-guru yang adaptif atau adaptability, memiliki innovation dan memiliki culture. Jadi ketiga hal inilah yang nanti akan kita terapkan, dan sudah kita terapkan juga, akan kita kuatkan bahwa guru-guru di Ikatan Guru Indonesia semangatnya bukanlah sebanyak hanya sejengkal gitu, atau selangkah, tapi semangat guru-guru IGI adalah semangat yang 100, 1000, sejuta langkah ke depan dari guru-guru yang biasa. Kalau Bapak Ibu mau menjadi guru yang VIP, ya tentu masuklah, gabunglah di Ikatan Guru Indonesia dengan moto kita sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama. Ini yang terus kita galakkan, yang terus kita mantapkan dalam rangka building and serving our nation. Bagaimana IGI bisa membangun bangsa ini, bisa melayani bangsa ini dengan tagar seperti di belakang ini, IGI untuk Indonesia. Bukan masalah berapa banyak jumlah anggota IGI, tapi berapa banyak, berapa kualitas yang kita miliki, sehingga anggota-anggota IGI bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang lain atau untuk guru-guru khususnya. Bapak Ibu, saya rasa saya tidak berpanjang kalam karena tentu pelatihan-pelatihan terkait Canva, Quizzes, dan Google Classroom ini sudah sangat dinanti oleh Bapak Ibu. Saya atas nama pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia mengucapkan selamat belajar, selamat berbagi, dan tumbuh bersama. Tugas Bapak Ibu bukan hanya belajar, bukan hanya mendapatkan materi pelatihan, tapi setelah ini diharapkan Bapak Ibu bisa berbagi, dengan harapan guru-guru di sekitar Bapak Ibu, guru-guru yang Bapak Ibu kenal dapat juga tumbuh bersama, sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Danang yang telah membuka secara resmi kegiatan workshop kita pada siang ini. Ya, mudah-mudahan ya seperti harapan kita semua, kegiatan kita ini bisa berlangsung dengan lancar untuk 3 hari ke depan. Baiklah Bapak dan Ibu, sharing and growing together, ya kegiatan ini dilaksanakan diangkat oleh IGI wilayah Sumatera Barat, ya, dan menghadirkan peserta tidak guru saja, tetapi juga kami menerima peserta dari non guru untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, guru-guru yang maju adalah guru-guru yang bisa bergerak dan menggerakkan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Danang tadi. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di ruangan Zoom meeting ini adalah guru-guru hebat ya yang selalu memberikan inovasi dan memberikan warna baru di dalam proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. Dan juga kami yakin Bapak dan Ibu semua juga telah menerapkan, telah menggunakan aplikasi Canva, Quizzes maupun Classroom di tempatnya masing-masing. Tetapi tidak ada salahnya juga untuk terus mengikuti kegiatan ini untuk pendalaman materi supaya kita lebih profesional lagi. Jadi untuk itu marilah kita kosongkan gelas kita sejenak untuk 3 hari ke depan untuk menerima materi-materi dari narasumber hebat yang telah ya sudah siap untuk mentransfer ilmunya kepada kita semua. Sudah siap Bapak dan Ibu?
Ya, baiklah Bapak dan Ibu semua, untuk mengawali pemateri kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pemateri pertama ya pada hari ini, Ibu Ike Fitri Wardani SPDI yang akan memberikan materi tentang upgrade akun Canva for Edu dan pemanfaatan fitur-fitur Canva dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, sedikit kami bacakan dari CV-nya Ibu Ike yang mempunyai quotes ya, quotes keberhasilan adalah saat kesempatan sudah kesiapan. Bu Ike dulunya adalah lulusan dari S1 Matematika IAIN Iman Bonjol Padang. Kemudian riwayat karir tahun 2011 sampai sekarang sebagai guru di SMA Negeri 1 Timpe. Tahun 2014 sampai Juli 2021 sebagai Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Damasraya. Tahun 2017 sampai sekarang sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan juga Alhamdulillah ya ada luar biasa prestasi Bu Ike tahun 2019 sebagai alumni pertukaran guru Indonesia untuk Korea. Dan Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, lolos sebagai guru SILN ya, Sekolah Indonesia Luar Negeri untuk Singapura. Ya selamat ya Bu Ike. Dan kemudian juga udah banyak juga karya tulis dari Bu Ike, artikel populer, judulnya Menjadi Guru Idola, terbit di Harian Republik tahun 2015. Kemudian ada lagi artikel selanjutnya, Karakter dalam Hots Matematika, terbit di Harian Senggalang 2019. Dan sudah ada juga buku dari Bu Ike, judulnya Ketika Kepompong Belajar Terbang, penerbit Media Guru Indonesia tahun 2019. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya mari saja kita sambut Ibu Ike Fitri Wardani SPDI. Ya, waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya untuk Ibu Ike. Silakan Ibu Ike. Terima kasih Bu Rini. Bisa dengar suara saya Bu? Ya, kedengaran Bu Ike. Oke. Baik Ibu, saya izin share screen dulu. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa lihat screen saya, sudah terlihatkah screen-nya atau belum? Ada. Oh, sudah ya Pak ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum IBI, Bapak Danang. Terima kasih arahan Bapak dan pembukaan secara resmi untuk kegiatan kita selama 3 hari ke depan. Dan yang kami hormati Bapak Nazmi Anas, SPDI, selaku Wakil Ketua IBI Wilayah Sumatera Barat, dan juga Bapak Ibu teman-teman narasumber untuk kegiatan kolaborasi Canva, Quizizz, dan Google Classroom yang dalam hal ini dilaksanakan oleh IBI Provinsi
Selasa, Kamis, Sabtu, seperti yang telah kami sampaikan di classroom, di GC ya Bapak Ibu, karena kita mengingat dan menimbang kalau kita ngomong kolaborasi Bapak Ibu ya, kolaborasi berarti kita menggabungkan gitu ya. Jadi setelah kita menyelesaikan Canva, nanti Bapak Ibu, produk yang Bapak Ibu hasilkan dari Canva itu akan dibawa ke Quizy. Nah, jadi produk Quizy yang Bapak Ibu hasilkan nanti akan kita bawa ke Google Classroom. Nah, disitulah seperti yang Pak Danang bilang tadi, Pak bilang tadi, kami berusaha untuk memberikan supaya penggabungan beberapa aplikasi, menggabungkan Canva, Quizy, dan Google Classroom, sehingga membantu Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya untuk guru yang bisa menarik bagi siswa. Salah satunya dengan Canva ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah ready ya untuk siang ini. Kita sesinya sesi siang, jadi Bapak Ibu bisa sambil santai, sudah tidak lagi ya. Bapak Ibu, kali ini Bapak Ibu kita akan membahas, mengulik, harusnya ya kalau Canva itu minimal 3 kali webinar mungkin ya. Minimal 3 kali webinar, kemudian penugasan. Kalau kita akan mengulik seluruh bagian isi Canva. Nah, kan sekarang kita kan hanya satu kali gabungkan dengan krisis dan juga. Jadi semua bagian dari Canva akan bisa kita uprek-uprek gitu ya. Tidak semuanya kita buka-buka. Tapi kami akan berikan semaksimal mungkin kepada Bapak Ibu semuanya, termasuk pun Canva yang selama ini mungkin Bapak Ibu punya tapi belum premium, kita update, kemudian nanti kita juga akan membuat presentasi yang akan dimasukkan ke dalam bisnis. Kita mulai masa itu presentasi yang saya buat di Canva Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah tahu Canva mungkin udah tidak asing lagi ya dengan bentuk yang seperti ini. Namun beberapa kita mungkin ada yang baru mengikuti untuk pelatihan Canva, atau mungkin sudah ikut tapi belum begitu fasih. Nah, mari kita akan coba kembali untuk membuka buku. Nah, kalau kata Wikipedia nih Bapak Ibu, Canva itu adalah sebuah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Cerita Bapak Ibu, Canva ini awalnya bukan untuk ini ya, seperti yang Pak Danang sampaikan ya, katanya tadi akan ada kolaborasi antara Canva dengan IGI, alhamdulillah sekali itu juga baik sekali bagi kita. Tapi sebenarnya Canva ini awalnya itu bukan untuk pendidikan, namun semakin hari kita di bagian pendidikan juga butuh juga yang untuk menampilkan yang baik, untuk yang bagus, yang menarik gitu kepada siswa. Maka Canva memikirkan untuk membuat Canva for Edu gitu, yang gunanya memang template-nya lebih banyak ke pendidikan. Nanti kayak apa template-nya kita akan lihat. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin kita yang berkesempatan kuliah di desain desain visual gitu ya, kita bisa bikin desain grafis gitu. Tapi kalau kita yang kuliah matematika seperti saya, Bapak Ibu mungkin ada yang jurusannya bahasa Inggris mungkin, atau bahasa Indonesia, atau fisika, atau kimia, kita kan nggak dapatkan ilmu-ilmu untuk desain grafis, untuk menampilkan bagaimana yang bagus kepada siswa. Kita nggak punya, selain kita berkreativitas sendiri. Jadi Bapak Ibu, Canva membawa perubahan itu kepada kita semuanya. Jadi platform desain ini awalnya yang pemiliknya yang di Australia ya, Melanie itu awalnya Canva ini hanya untuk keperluan bisnis. Nah, akhirnya makin ke sini ternyata pendidikan juga menggunakan Canva sebagai salah satu media atau tool agar pembelajaran semakin menarik. Kita bisa lihat ya Wikipedia yang
ketika kita tampilkan slide presentasi, misalnya kan, oh bagus ya Bu, slide presentasinya itu ngambil dari mana? Itu tool-toolnya itu gambar kecil-kecil itu downloadnya apa? Carinya apa gitu kan? Nah selama ini kan kita taunya download satu-satu, cari satu-satu di internet. Cari dulu gambar ini, kemudian simpan paper ya. Ini buku, kemudian ini apa nih? Kita simpan dulu di perangkat kita. Kemudian ketika mau masuk ke PowerPoint, kemudian baru kita masukkan ini satu-satu. Karena di Canva kayak gini udah kita nggak ngapa-ngapain lagi, kita cukup menggunakan saja. Dan bisa kita menambah kita mau. Dan Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, apakah sudah punya akun belajar? Kayaknya kita ini ya saya lihat juga jawaban Bapak Ibu nih, sudah atau belum nih, biar kita tahu nih ya mau dibawa kemana nih di kita. Jadi Bapak Ibu, ayo silakan. Apa namanya, di chatting komen Bapak Ibu sudah punya akun belajar atau Pak Azarianto sudah, Bu Daunita sudah, Bu Daunita oke, sudah akun belajar. Nah, sayang sekali gitu kalau akun belajar yang kita punya itu kita tidak gunakan, padahal Canva itu memberikan sebuah kesempatan kepada guru yang memiliki akun belajar untuk mengupgrade Canva-nya. Kalau Bapak Ibu sudah Canva pasti sudah tahu mana yang Canva Pro, mana yang Canva masih berbayar, yang free gitu ya, dan mana yang berbayar. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Canva for Education? Kita cek lagi. Bapak Ibu sudah punya kah? Sudah punya atau belum? Bapak Ibu sudah pernah atau belum nih? Belum. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Canva for Education? Bukan Bapak Ibu. Sudah punya Canva for Education? Belum, sudah, belum. Belum, ada yang belum ya. Canva tim cemerlang saya Bu sama Mbak Dona. Iya, berarti Ibu masuk ke timnya Bu Dona ya, yang di Natuna. Saya belum punya akun belajar. Belum punya akun belajar, berarti Ibu bisa, Bu Deslinda bisa minta di operatornya ya. Belum, oke, sudah pernah. Bagi yang sudah pernah, berarti alhamdulillah ya sudah tahu bedanya mana Canva yang free, mana Canva yang pro. Tambah lagi sekarang ada lagi fiturnya Canva, bukan fitur ya. Apa namanya itu? Dari Canva-nya kasih lagi satu lagi ini arahnya, selain Canva free itu satu lagi ada Canva Pro ya yang berbayar. Satu lagi ada Canva for Edu. Nah, Bapak Ibu yang sudah menggunakan Canva for Edu berarti ini kayak gini nih, gambar ini itu sudah tidak ada lagi tanda mahkotanya. Jadi Bapak Ibu bebas menggunakan apa saja. Dan kan bagi Bapak Ibu yang belum punya, yang tool-toolnya, alat-alat kita pakai itu, yang masih menggunakan yang ada tanda mahkotanya, kita nggak bisa pakai karena kita nggak pro gitu. Dan Canva Edu ini lebih bagus lagi daripada Canva Pro. Kenapa? Dia sudah pro dan sudah template-nya itu sudah mengarah ke education gitu. Jadi kalau yang pro itu ya pro untuk semua, bisnis dan segala macam ya. Tapi kalau untuk Canva for Edu ini kita sudah diarahkan. Template-nya itu sudah rata-rata sudah kepada yang kita butuhkan sehari-hari di kelas. Bapak Ibu bisa cek ya. Memang salah satunya target kita hari ini adalah aktifkan. Oke. Maka hari ini akan kita bahas apa Bapak Ibu? Yang pertama itu cara mendaftarkan akun Canva for Edu. Bapak Ibu bisa menggunakan akun Gmail yang pribadi maksudnya, ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar yang belajar yang lagi ini ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi cara mendaftar akun Canva for Edu itu bisa menggunakan akun Gmail yang selama ini kita pakai, misalnya ikfitriwardhani@gmail.com ya. Dan kita buat akun belajar ID ini. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah punya Canva, tapi belum di-upgrade, hari ini kita akan upgrade. Dan yang kedua, apa yang akan kita laksanakan? Akan kita jadikan target hari ini itu adalah membuat presentasi dengan memanfaatkan fitur Canva for Edu. Kalau Bapak Ibu selama ini punya Canva yang free, sekarang dapat kesempatan untuk menggunakan Canva yang sudah for Edu, yang sudah pro, ya, pro lah, ya, yang sudah premium, cuman arahnya malah ke edukasi, malah lebih banyak ke edukasi. Jadi ini bisa juga dengan masuk sebagai anggota tim Canva Sumbar nanti, Bapak Ibu. Kami membuatkan sebuah tim untuk Bapak Ibu semuanya, dan nanti Bapak Ibu salah satu tugas kita hari ini adalah Bapak Ibu masuk ke dalam tim Canva Sumbar, kemudian bukti Bapak Ibu masuk ke tim itu akan Bapak Ibu screenshot. Nah, screenshot itu nanti akan menjadi salah satu tugas kita di hari ini. Buktinya Bapak Ibu sudah masuk ke tim Canva Sumbar. Namun, setelah nanti Bapak Ibu masuk tim Canva Sumbar, jika sudah kita daftarkan Canva for Edu-nya, dan sudah di-approve oleh Canva-nya, Bapak Ibu bisa bikin sendiri timnya. Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Danang tadi ya, bisa mengajak kepada siswa-siswa kita di sekolah untuk menggunakan Canva ini. Tidak kita aja sendiri, bisa kita ajak teman-teman sesama guru, bisa kita ajak siswa gitu. Dan Bapak Ibu juga bisa sampaikan kepada siswanya bahwa Canva for Edu ini tidak hanya untuk guru ya, bisa juga untuk siswa. Nanti dengan cara yang sedikit berbeda dengan pendaftaran guru, Bapak Ibu. Jadi untuk mendaftarkan Canva for Edu ini nanti kita diminta untuk memasukkan salah satu file yang diberikan kita bahwa kita adalah guru. Ya biasanya kita gunakan itu yang lebih bagus Serdik, sertifikat pendidik, tapi kalau tidak ada Serdik bisa juga kartu pegawai ya. Bisa juga kita masukkan SKPBN. Kalau nggak ada SK, NUPTK juga bisa. Bapak Ibu bisa searching di internet ya, di apa namanya, akun Bapak Ibu yang misalnya kita bisa ada kelengkapan data NUPTK di sana, screenshot kirimkan saja. Itu nanti akan kami bantu insyaallah. Namun sebelum itu semua Bapak Ibu harus ini dulu ya, harus kita kan karena kita 3 hari ya, 3 hari berarti harus siap-siap dulu ya. Kita menyiapkan data diri itu gampang sih. Maaf ini soalnya agak Oke, siapkan data diri dan file pendukung. Itu data dirinya itu bisa nanti Bapak Ibu lihat, nanti akan saya sampaikan, saya perlihatkan data-data yang diminta. Dan data pendukungnya, file pendukungnya itu berupa Serdik. Saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Oke, untuk membuat akun itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya di sini di canva.com/id_id_pendidikan. Gunakan yang sekolah boleh, Kemdikbud boleh, email Google-nya boleh, atau Microsoft-nya boleh. Namun sebelum daftar, sebelum kita praktikkan, saya mau memperlihatkan dulu sebenarnya Canva itu seperti apa. Nanti suruh daftar ternyata malah cuma kayaknya dari awal ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini. Kalau kita masuk dari awal, nah ini hebatnya Canva Bapak Ibu. Canva itu harus memenuhi memori handphone dengan aplikasi dari Play Store. Mau aplikasi boleh, ada di Play Store-nya ada.
Bapak Ibu bisa kalau pakai Android bisa pakai aplikasi Canva, kemudian di-download gitu ya, kalau mau di-download di HP. Tapi kalaupun tidak di HP ataupun di laptop, Bapak Ibu bisa hanya dengan menggunakan situs-situs Canva. Jadi untuk memikirkan ruang penyimpanan ya. Selama ini kita kadang-kadang memikirkan, aduh nanti setelah kita bikin nanti apa menyimpannya di mana, terus nanti aduh berapa besar, nanti kadang-kadang ada file yang tiba-tiba korup nggak bisa dibuka, ya kan? Nah, sedangkan tanpa meminimalisir semuanya. Tanpa itu kita sudah tersimpan secara online semuanya, jadi tidak perlu ada kontrol. Ayo kita coba, kan Bapak Ibu mungkin bisa sambil di komputernya masing-masing, di pencarian Bapak Ibu ya, di pencarian Bapak Ibu bisa ketikkan canva.com, Bapak Ibu bisa cari canva.com seperti itu. Kemudian nanti akan diarahkan ke laman Canva. Oh, ini karena saya sudah login kan ya. Ke halaman Canva, kemudian langsung saja Bapak Ibu login dengan email yang Bapak Ibu punya. Mau yang Gmail bisa, mau yang belajar lagi bisa, gitu ya. Kalau yang mana saja bisa. Pokoknya Bapak Ibu pakainya ini cara masuk tanpa saya pakai penyamaran ya. Canva.com Bapak Ibu bisa sekedar masuk juga. Nah, bentar Bapak Ibu saya mau lihatkan masuknya seperti kita tidak semuanya kita sudah, saya sudah ini juga terpaksa saya keluar lagi. Nah, alasnya oke, kita coba canva.com. Langsung masuk Anda juga ya. Bapak Ibu nanti bisa silahkan coba kan. Saya sudah pakai penyamaran tapi karena sudah buka semuanya, kalau keluar siang susah lagi. Ini saya sudah buka yang kemarin. Canva.com. Kalau enggak berarti saya harus keluar lagi. Oke deh, saya keluar aja. Oke, keluar saja dulu. Oke. Boleh sambil coba komputernya masing-masing. Nah, Bapak Ibu kalau masuk di Canva seperti ini, kita belum punya akun ya, kita masih belum masuk dan belum daftar saya. Nah, jadi di Canva itu nanti Bapak Ibu bisa pakai akun mana saja, mau pakai akunnya yang belajar dulu. Saya coba masuk dengan Google, Bapak Ibu. Nah, kita buka Canva, kemudian kita akan ke masuk atau login. Nanti kita masuk dengan Google, silakan masuk dengan Google-nya yang mana saja. Kita update ke akun.
Bapak Ibu, jadi sinyalnya kurang. Oke, nah Bapak Ibu, Bu Yeni ini baru saja saya daftarkan sebagai akun Canva Pro for Edu ya. Jadi di sini sudah ada Universitas Kelas. Jadi dalam waktu 1 kali 24 jam itu sudah di-approve sama Canva-nya. Sedangkan kadang-kadang itu ada yang bisa lebih dari 1 kali 24 jam. Kadang-kadang bisa 2 kali 24 jam baru di-approve gitu. Nah, sekarang kita lihat fitur-fiturnya ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di beranda. Bapak Ibu ini ada, mau desain apa kita di Canva? Nih, kalau untuk Anda ini, makanya saya bilang tadi di Canva for Edu itu lebih keren daripada premiumnya. Kenapa? Karena kalau premium kan kita ke ini, ke bisnis dan segala macam. Kalau di sini kita diarahkan presentasi pendidikan, langsung nampak nih. Dan video pendidikan, infografis pendidikan, poster ruang kelas, feeder Google Classroom, lembar kerja, rencana pelajaran, jadwal kelas, kerja kelompok, sampai banyak sekali. Banyak sekali. Nah, coba kita masuk ke satu. Nah, ini presentasi ini banyak lagi nih. Ada presentasi berbicara, ada presentasi untuk seluler. Berarti kita bisa bikin yang pas terbaca di handphone, Bapak Ibu. Kalau presentasi kita sama ini, kalau di handphone kan harus kita miringkan baru dia bentuk presentasinya. Ini ada presentasi seluler. Nanti ada presentasi 4:3 kayak kita pakai di tablet, presentasi tukar pikiran dan segala macam. Nah, kalau Bapak Ibu coba untuk membuat misalnya kita bikin presentasi nanti ya. Nah, saya coba buka, ini melihatkan dulu sebelum kita daftar Bapak Ibu. Karena nanti kalaupun kita tidak daftar, hari ini pun tidak di-approve, tidak masalah. Karena Bapak Ibu akan masuk ke dalam tim Canva Sumbar hari ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, inilah tampilan, karena begini baru ya, ini disampaikan turnya ini. Mulai dengan template, Anda dapat menambahkan satu halaman sampai selanjutnya ini kita buat. Ini menyampaikan turnya ya. Kemudian selanjutnya tambahkan halaman. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di template ini, banyak sekali template yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Kalau di Canva yang belum for Edu, template-nya ini masih banyak yang bertanda mahkota. Mahkota. Nanti Bapak Ibu bisa buka yang Bapak Ibu belum premium. Yang bertanda mahkota itu artinya belum bisa kita pakai, belum free. Belum free dia. Sedangkan kalau yang sudah yang premium ini, itu bisa banyak sekali kita pakai template-template yang mana yang kita mau itu sudah tersedia semua. Jadi kalau misalnya kita presentasi seperti ini, presentasi kita cari ya presentasi, kita nampak ya. Presentasi, oke kita klik, kita enter, langsung melihatkan, nah ini dia. Ini banyak sekali template-template yang bisa Bapak Ibu pakai, yang Bapak Ibu sama sekali tidak bisa membuat gambar, misalnya seperti saya guru matematika kan kurang pandai juga bikin gambar-gambar ya. Dan di sini Bapak Ibu tinggal pilih nih, kayak ini peraturan kelasnya ada 1 dari 15, berarti ada 15 slide yang bisa kita Bu pakai. Ike, mohon maaf sebentar Bu Ike. Oh, tampilan slide Bu Ike nggak berubah dari tadi BuIke. Mungkin stop share dulu, ulang stop share dulu, masih di halaman awal Canva. Oke. Stop share. Dari tadi tuh Pak kayak gitu, tahu barusan apa gimana? Oh, sekitar 3 menitan lah Bu Ike. Oke. Oke, makasih Pak Robi sudah diingatkan. Nah, sudah nampak ininya Pak, presentasinya Pak. Sudah Bapak Ibu sudah nampak ini presentasinya, saya lihatkan presentasi. Halo Pak Robi, sudah oke ya? Ya sudah Bu Ike. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi, mungkin tadi terklik ya.
Jadi ini kalau misalnya kita cari presentasi Bapak Ibu, ini banyak sekali template yang bisa kita pakai gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya guru matematika, nggak pandai menggambar. Makanya saya senang sekali dengan Canva. Coba Bapak Ibu lihat di sini, ada 3055 template yang tersedia, yang bisa kita pakai secara free. Bapak Ibu bisa pakai secara free. Nah, kalau kita belum punya yang Core Edu, itu tidak semuanya kita bisa pakai. Dia muncul tampil, cuman masih pakai lambang mahkota. Nah, kalau ini kan udah free semua. Nih, udah free semua, gratis semua. Kita bisa lihat satu persatu bahkan kayak ini. Misalnya ini ya 1 dari 10 misalnya. Ini nomor 2, ini nomor 3. Oh, nggak suka ya udah kita lihat. Oh ini bagus nih, oh terlalu berwarna, ya udah kita lihat yang lain. Oh saya suka warna ungu, kita lihat. Belum kita pilih kan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat presentasi untuk PowerPoint pada siswa, tiba-tiba butuh terus kita belum bikin, wah Canva ini sangat membantu sekali, karena template yang tersedia itu sudah sangat membantu sekali kita tinggal tambah-tambah. Nah, karena sudah nampak sedikit kelebihannya ya, kelebihan dari Canva ini. Jadi harusnya Bapak Ibu sebagai guru yang sudah diberikan Canva for Edu fasilitasnya harusnya kita gunakan, jangan sampai disia-siakannya. Oke Bapak Ibu, kita cobakan satu. Misalnya jangan yang pakai ini. Nah, yang sinyalnya terbentur. Kita pilih salah satu, misalnya saya mau lihatkan dulu fitur. Ini Bapak Ibu kan ini ada 25 halaman nih. 25 halaman bisa kita terapkan semuanya, bisa satu persatu. Bapak Ibu bisa pakai. Kalau nggak suka semuanya, tinggal ambil satu persatu. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai semuanya, tinggal klik tampilkan semuanya. Kembali lagi. Nah, kita ambil di presentasi. Saya masih dalam rangka melihatkan fiturnya dulu. Nanti ada satu, kemudian nanti. Nah, ini kan banyak sekali tool yang kita juga sendiri susah nyarinya nanti di Google. Kan di sini udah tersedia. Presentasi pendidikan peraturan kelas ditulis dengan tangan hijau dan merah muda. Mau diterapkan semua halaman, berarti klik terapkan semua halaman. Dia akan berpindah semua. Terapkan semua halaman. Semua sudah pindah. Bapak Ibu bisa dilihat slide-nya ada berapa ini? Ada 15. Bisa dipilih. Mau pakai ke semua 15-nya boleh, atau hanya Bapak Ibu kita 10 aja boleh, atau yang 5 itu aja diulang, di copy aja boleh. Nah, kemudian selain template Bapak Ibu ya, kita punya juga ini elemen. Elemen itu untuk apa? Elemen itu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan yang banyak sekali, ada garis, ada bingkai, bentuk, ada macam-macam nih, banyak sekali yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu, kita misalnya contohkan Bapak Ibu mata pelajarannya apa ya? Misalnya mata pelajarannya itu, ini kita double klik saja di peraturan kelas ya. Pelajarannya misalnya bahasa Indonesia. Indonesia. Kita bikin di atasnya, double klik saja. Double klik saja misalnya SMA Negeri 1 Timur. Bawahnya kita ganti dengan nama kita, berarti misalnya bersama ya misalnya ini tadi ya Nazir ya, guru bahasa Indonesia. Nah ini maunya sih fotonya ini jangan foto orang, maunya foto Bu Naziar gitu kan, atau maunya yang foto yang lain atau apalah gitu kan. Bapak Ibu bisa ambil di sini di elemen ini. Maunya apa fotonya? Misalnya mau ganti ini kan terlalu muda nih, kurang bagus. Maunya yang apa? Yang Bapak Ibu suka apa gitu. Tinggal cari di sini. Tinggal cari di yang ada di Canva ini. Bisa
bisa lihat di sini banyak sekali pilihannya. Sampai ke bawah itu banyak sekali pilihannya. Kita bisa pakai semuanya. Kemudian selain kita pakai di elemen, kita bisa pakai unggahan Bapak Ibu. Unggahan, mau pakai foto yang ada di kita misalnya kan, kita unggah. Cara mengunggahnya bagaimana? Ini saya mau ganti foto ini kan. Unggah ini kita klik unggahan, kemudian nanti kita unggah media. Kita unggah media Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke ininya, ke penyimpanannya di komputer. Misalnya kita ambil gambarnya ini ya, foto saya ambil. Nah, kemudian foto itu akan masuk ke sini Bapak Ibu, masuk ke sini. Nah, setelah masuk di sini kita tunggu sampai penuh ini yang gelombang-gelombang air ini. Kemudian kalau sudah kita bisa ambil nanti. Nah, ini kayaknya udah. Kita bisa klik satu kali di sini, kita klik, nanti akan sampai di sini. Nah, ketika dia sampai di sini, Bapak Ibu mau ganti yang ini kan, Bapak Ibu tinggal seret aja. Seret double klik drag, klik, kemudian seret bawa ke sini, nanti akan terganti sendiri. Wah, kepalanya terpotong, gitu kan. Double klik, kemudian digeser. Misalnya contohnya seperti ini, kita masukkan unggahan. Kalau Bapak Ibu memasukkan unggahannya video, nanti berarti klik video dulu, baru ambil unggah media. Kalau mau audio berarti klik dulu audio, baru unggah media. Bisa di Canva itu bisa semua. Kita tadi kan gambarnya, unggahan sudah. Kemudian teks ini Bapak Ibu. Teks ini, apa sih teks itu kelebihannya? Kelebihannya kita tuh nggak harus nggak hanya bisa di sini aja nih. Kalau misalnya bahasa Indonesia kita klik, ini kan ada pilihan Bapak Ibu, pilihan untuk mengganti teks gitu ya. Tapi kadang-kadang kita bingung mau dikolaborasikan dengan apa gitu kan, mau dikolaborasikan dengan yang mana gitu. Karena kita sudah ada di sini teks Bapak Ibu, ini bisa kita pakai yang mana kita mau. Misalnya saya mau nambahkan nanti di sini sebelah kanan ada tulisan. Ayo belajar misalnya gitu kan. Yang mana ya tulisannya, teksnya yang mana ya gitu. Tinggal pilih aja di sini, banyak sekali pilihan teksnya. Yang bisa kita pakai kolaborasi atas dan bawah. Jadi kita nggak bingung lagi mikirin bagusnya apa. Kita lihat misalnya aja dulu ya, ini misalnya saya ambil ini yang stay fearless ini yang saya klik di sini, kemudian nanti dia berpindah. Nah, berpindah di sini ya, klik sekali pindah ke sini. Kita bisa double klik, kemudian bisa kita ganti kalimatnya. Misalnya, ayo, bawahnya belajar. Terus kita hapus aja, belajar. Terus karena ini gabung kayaknya nggak suka digabung-gabung, udah ini ada pilihannya. Pilihannya di sini bisa dipilih pisahkan. Karena baru dikasih turun. Pisahkan berarti ayo sama belajarnya sudah terpisah sekarang. Ayonya pisah, belajarnya pisah. Tadi kan ayo sama belajarnya gabung ya. Nah, ini nggak suka terlalu besar, kecilkan. Ini juga terlalu besar, kecilkan. Misalnya ini tulisannya kenapa merah ya, nggak sinkron dengan ini. Kita bisa ambil di sini Bapak. Warna teks di sini kita ambil. Yang mana ya? Berarti cocoknya apa? Ini. Bagus. Nah, ini biar sama kayak tadi. Dan belajarnya ini. Bawah. Nah, ini ganggu aja nih, yang apa namanya yang bintang-bintang ini ganggu aja ya udah kita buang atau mau dibuang boleh atau mau dibuang boleh. Bintangnya ini kita pindahkan di sini. Nah, ini. Saran di sini. Dan kan, Bapak Ibu bisa pilih di teks ini kan. Dan apalagi ya kita lihat lainnya ya Bapak Ibu, lainnya di sini bisa kita ambil foto. Foto ini bisa kita coba misalnya. Kita mau pilih foto apa? Misalnya foto belajar gitu. Kan belajar berarti kayak apa yang nggak muncul. Nah, selama ini kalau kita bikin presentasi, itu cari-cari foto ini kan kita di Google ya.
di Google, kemudian nanti setelah cari di Google kita simpan, kemudian baru kita masukkan ke presentasi kita. Sedangkan sekarang nggak usah, udah ada semua di Canva ini, udah semua. Tinggal kita pilih yang mana. Belajarnya ada semua pilihannya. Kalau mau misalnya mau buku aja, buku. Nih, buku kayak apa aja kita ada di sini. Kita tinggal ambil saja. Bapak Ibu mau ambil yang mana ya? Ini misalnya. Ini misalnya ya, klik ini terlalu besar, dikecilkan saja. Tapi kita juga ingat ya bahwa dalam membuat sebuah presentasi itu jangan juga terlalu ramai dengan gambar. Ini hanya sekedar contoh saja berarti. Kalau terlalu ramai juga nggak bagus. Ya. Saya maunya nanti ini bukunya di belakang, ini kesannya di belakang si kotak pensil kesannya. Jadi jangan sampai dia nutupin kotak pensil. Kita bisa ambil di sini di posisi Bapak Ibu. Ini posisi kita klik, kemudian kita ambil mundur. Nah dia udah ke belakang. Kotak pensilnya yang di depan, bukan kotak pensil yang ini. Kotak apa namanya ini? Posisinya sudah di depan. Jadi sudah agak sedikit ramai ya. Tapi ingat dalam suatu presentasi kita nggak usah terlalu lebay juga ya Bapak Ibu ya. Siswa nanti bingung juga nih. Ini bukan ngapain sebenarnya. Oke sudah ya. Lainnya. Kemudian yang gaya ini. Kemudian tadi udah pernah coba foto kan, kita coba gaya. Klik gaya, kemudian ini, maunya itu kayak apa kita, ini lebih banyak ke arah warna ini, mau ke arah warna ini, arah warna ini. Coba aja kita pilih salah satu misalnya ini. Nah itu dia akan berubah gitu. Oh jadinya kayak gini, oh kalau gini gimana ya? Kita perubahan ini bukan. Oh begini maunya. Oh ternyata bagus template tadi, ya udah tinggal diunduh Bapak Ibu, tinggal diunduh, jadinya kayak template tadi, template jadi ini kan, jadi buat seimbang mungkin, sebalance mungkin. Nah selain itu ini ada video, audio, latar belakang. Ini latar belakang ini maksudnya yang ini Bapak Ibu, yang kertas grid yang warna hijau ini kita bisa ganti latar belakang ini. Ini ada bagian, ada folder. Sampai ke bawah itu banyak sekali bisa kita pakai. Dan Canva juga sudah terhubung ke berbagai media sosial kita Bapak Ibu, ke Facebook, ke Instagram ya, ke Google Drive yang kita nyimpan segalanya di sana, ke Dropbox juga kita nyimpan di Dropbox. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil dari foto saya udah masuk di Google semua, udah masuk di Instagram semua, udah mau diolah-olah silahkan. Ini contohnya ada Pixton ya, tambahkan ilustrasi karakter komik ke desain Anda. Kita klik Pixton misalnya, terus kita gunakan yang kita coba gunakan Pixton ini yang kartun-kartun kan ya. Nah, yang mana nih? Bagusnya yang mana yang menggambarkan kita kalau kita nggak mau pakai foto kita di sini. Mana ya yang bagus ya? Misalnya gurunya mau oh ini nih ada di sini. Yang ini kita maunya melihat guru ini gurunya ceria banget ya. Ini deh nih. Wah ini guru nih, jangan roknya ke atas pula. Ini aja. Oke. Kalau saya nggak mau masukin foto, malu misalnya kan. Terus ini mau diapain? Hapus aja kalau nggak mau. Tinggal diapain ini? Di delete. Kemudian ini ada bingkai, di delete. Tinggal kita geser ke sini. Nah, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin kanvatar sendiri bisa. Dengan Canva ini kita bisa bikin kanvatar sendiri Bapak Ibu. Jadi yang di sini nanti adalah gambaran diri kita sendiri. Kalau sekarang kan judulnya Ibu Naziar ya. Ibu Naziar itu kan orangnya keibuan gitu kan. Nah, ayo belajar gitu. Jadi agak sangar ya tangannya belakang. Nah ini kan tinggal dipilih-pilih aja Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang bisa kita pakai. Jadi setelah kita otak-atik sendiri nanti akan ketemu sendiri gimana kita akan pasti bisa. Contohnya ini, halo dan selamat datang kembali harusnya. Halo dan selamat datang kembali ke sekolah gitu ya. Nah, oh ini bagus nggak usah ditambahin atau dikurangin. Udah pakai aja. Lanjut. Ini di kelas saya kita melakukan terbaik. Nanti kita ganti kalimatnya. Misalnya materi
materi kita kali ini adalah, Bapak Ibu sebutkanlah apa KD-nya ya, KD-nya apa, terus materinya apa. Kan sebutin, ini saya bikin KD materi ini maksudnya sebutinlah KD Bapak Ibu apa, materi Bapak Ibu. Dan jelas. Oh, ini kurang nih kayaknya nih, mau ditambahin. Oh, elemen misalnya tambahin aja di sini, mau ditambahin misalnya elemen. Oh, karena judulnya nanti puisi misalnya ada nggak nih? Elemen. Oh, ada nih orang lagi baca puisi. Misalnya judul kita materinya nanti puisi ya, bahasa Indonesia kan ya. Puisi. Nih, ambil aja ini kan kalau kita ambil di puisi ini di elemen tadi kan puisi semua banyak sekali ke bawah. Kemudian kita maunya yang grafis misalnya, kita klik grafisnya. Nah ini yang kartun-kartun semua ya, bukan kartun ya, yang grafis semua ini ya, orang macam puisi. Kan? Yang mana kayaknya ini bagus, bagus klik ini. Nah, puisi. Yang ini diapain? Mau digeser boleh, mau dihapus juga boleh dari kunci. Ini, sini, kita besarin. Nah, jadilah nanti slide ketiga kita. Mari materi kita kali ini adalah puisi. Nah, Bapak Ibu tinggal berkreasikan sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah sering menggunakannya, itu akan lebih terbuka kali inspirasinya ya. Ini terserah Bapak Ibu isinya apa. Ini fotonya bisa diganti dengan foto Bapak Ibu. Dan ini seperti apa namanya, misalnya subbabnya apa gitu, subbabnya kan apa gitu. Saya hanya menjelaskan cara-caranya saja. Sudah mulai nampak nih, ini satu tim bahasa Indonesia bersama Ibu Nazir, ayo belajar. Ini salah satu. Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu bikin sendiri kalau tanpa Canva? Kayaknya bisa sih, banyak sekali toolnya. Cuma dari berbagai link kita kumpul-kumpulkan, baru ditempel. Kalau sekarang kan enggak. Ini semuanya ada di elemen ini. Mau yang unggahan di komputer ada sih, kalau diunggah. Nah, Bapak Ibu, sekarang sudah nampak ya. Nah, dan nanti akhirnya Bapak Ibu akan membuat tugasnya presentasi ini. Tadi harusnya sih bisa juga kita jelaskan gimana cara bikin ribbon, cara bikin infografis dan segala macamnya. Cuman arah kita sekarang itu kolaborasinya adalah bikin presentasi dengan Canva, kemudian nanti akan kita masukkan ke Quizzes. Kemudian dari Quizzes nanti akan kita gabungkan atau kita masukkan ke Google Classroom. Jadi Bapak Ibu, untuk tugas kedua kita ya, tugas kedua kita adalah Bapak Ibu, yang pertama tadi itu ya masuk ke tim, nanti saya kasih dulu. Yang kedua berarti Bapak Ibu bikin presentasi, kemudian dibuat berapa ya? Maksimalnya 10 kali ya. Kalau kita bikin banyak-banyak kayaknya nggak bagus juga nanti masuk quizzes kan. Berarti kita bikin 10 aja ya, 10. Maksimal 10 slide. Ini kan ada berapa nih? Banyak banget, 15 slide. Bapak Ibu maksimal bikin 10 slide yang isinya tentang mata pelajaran Bapak Ibu tanpa dikasih soal. Kenapa saya bilang tidak bisa dikasih soal? Karena nanti di quizzes kita akan kasih soal di situ dengan mengimport bisa dan membuat sendiri juga bisa. Oke Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu kita buat soal di presentasi kita. Nah sekarang saya coba masuk lagi ke untuk sementara Bapak Ibu kalau ada yang bertanyakan boleh sambil jalan karena kita waktunya sudah 3:30 ya. Saya coba masuk ke punya saya, biar kita lihat timnya. Oke, Bapak Ibu sudah masuk ke Canva-nya belum ya? Atau sudah download belum? Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu belum download, nanti atau belum masuk ke canva.com, nanti kan nggak bisa masuk ini ke grup yang tim yang kami buat, bukan grup, tim yang sebenarnya. Bapak Ibu bisa lihat di punya saya. Ini saya punya akunnya sudah pro, sudah Canva Portfolio. Ciri-cirinya apa ya di sini? Ada kit merek, ada perencana konten, ada tim yang bisa kita buat. Nah, kalau yang belum itu nggak ada ininya, nggak ada buat tim pilihan buat timnya nggak ada. Terus di bawahnya ada tertulis coba Canva Pro. Gitu. Coba Canva Pro, kita diminta untuk coba Canva Pro. Gitu. Tapi itu kalau nanti Canva Pro kita berbayar.
Makanya kita jangan yang pro, tapi for edu. Kita pakai dengan menggunakan akun belajar. Nah, Bapak Ibu, di sini saya masuk ke tim Canva Sumatera Barat. Kita punya tim Canva Sumatera Barat. Kita buatkan tim. Bapak Ibu harus masuk ke sini, ke tim ini. Nah, coba yang saya buat di sini, tim Canva Sumatera Barat ini saya buka. Nanti kalau Bapak Ibu masuk bergabung ke sini, semua hasil pekerjaan Bapak Ibu bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ini seperti ini kan, kalau Bapak Ibu masuk nanti Bapak Ibu bisa lihat ini, bisa lihat karena kenapa bisa lihat? Karena sudah saya bagikan ke tim Canva Sumatera Barat. Jadi seluruh orang yang ada di tim ini nanti bisa lihat. Nah, caranya bagaimana masuk ke sini? Silakan Bapak Ibu sampai nanti malam saya kasih kesempatan untuk masuk ke tim Canva ya, ke tim Canva Sumber ya. Kalau udah lewat malam nanti akhirnya besok udah masuk quizzes lagi kan? Ini harusnya kita sudah ini. Bapak Ibu boleh nih saya kirimnya bisa nih, dapatkan tautan undangan bisa, melalui kode bisa, import Google Classroom bisa, masukkan alamat email juga bisa. Nah sekarang biar gampang saya kasih tautan undangan. Saya kasih tautan, ini tautannya disalin, saya masukkan ke... Maaf Bu Ike, presentasinya ya. masih di presentasi Bahasa Indonesia tadi, belum sampai ke tim. Oh baiklah, ini kayaknya karena saya pindah tadi ya. Oh, oke nih Bapak Ibu, saya sudah buka di Canva Tim Sumbar, Canva Tim Sumatera Barat. Jadi ini desain saya tadi yang background virtual Zoom kita. Bapak Ibu bisa lihat kalau sudah gabung di sini. Kemudian Bapak Ibu harus masuk ke sini ya. Kenapa saya bilang harus masuk? Agar yang Bapak Ibu yang belum pro, yang belum for edu, yang belum menikmati premium, bisa menikmatinya di sini. Sebelum Bapak Ibu punya akun pro sendiri. Nanti kita kalau, kenapa nggak bisa sekarang akun pro-nya? Karena akan di-approve sama Canva-nya selama 1x24 jam. Tapi tidak juga sih Pak. Kemarin punya saya itu cuma dalam jangka waktu 5 menit sudah di-approve. Ya. Nah sekarang tim Sumatera Barat ini kita lihat orang. Nah ini saya bagikan melalui salin undangan. Tautan undangannya saya salin, Bapak Ibu. Saya kirim ke ini, apa namanya, ke chat kita, chat Zoom kita. Zoom. Nanti bisa masuk di sana. Nah, kemudian saya nggak bisa buka chatnya ya. Makanya. Oke, saya kirim aja di grup Telegram ya, Bapak Ibu. Saya nggak bisa buka. Oh, udah nih. Sinyal ternyata Bapak Ibu, mohon maaf. Ada pertanyaan. Kalau mau meletakkan logo atau lambang unggahannya kan masih ada yang kurang bagus. Bagaimana mengedit? Oh, bisa sekali Ibu. Saya masukkan dulu ya Bu ya, ini sebentar. Ini kita masukkan nih. Ini linknya Bapak Ibu sudah saya kirim ke ini kita, ke chat kita. Jadi Bapak Ibu bisa klik itu kemudian masuk ke Canva. Kemudian Bapak Ibu akan terhubung ke tim Canva Sumatera Barat. Kita bisa lihat ya nanti kalau ada. Kalau Bapak Ibu sudah pernah pakai Canva, nanti akan langsung bisa. Ini masih saya satu anggotanya nih. Nah, coba Bapak Ibu bisa dicoba satu orang mungkin mau coba masuk ke link itu. Kemudian nanti biar bisa terang. Oke, Ratnawita Rise on sorry. Ya, pertanyaannya kayaknya dari Bu Ratnawita. Boleh Bu Ratnawita silakan mau nanya sambil kita nunggu teman-teman masuk ini silakan Bu Ratnawita. Kita tunggu ya teman-teman masuk ke tim ya, karena hari ini kita tugasnya memang masuk ke tim itu. Ratnawita, Ibu Ratnawita. Silakan Ibu.
Ibu Eva Yanti juga ya? Bukan, Ibu Retnali kan? Kan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu Bini bisa mohon di unmute yang Bu Retnali tanya. Ada yang mau ditanya. Bapak Ibu yang lain silakan Bapak Ibu masuk ke ini ya, ke tim ya. Caranya gampang, Bapak Ibu tinggal ambil yang di chat tadi, kemudian Bapak Ibu klik, kemudian, oh belum bisa mic-nya Bu, kita belum bisa mic-nya, oh, nggak bisa masuk. Oh, coba Bapak Ibu semuanya sudah ke canva.com dulu, kalau udah nanti pasti bisa. Kalau Bapak Ibu belum pernah ini ya, sudah bisa Bu Jenny kita. Kalau Bapak Ibu belum pernah buka ya mungkin harus ke canva dulu, canva.com dulu. Rosita katanya sudah, saya cek belum. Kita tunggu. Bapak Ibu harus masuk ke sini nanti, ke tim ini, ke tim Canva Sumbar. Sambil nanti akan saya pandu juga di grup. Yang penting kita masuk tim Canva Sumbar dulu, karena mendaftarnya agak lama nanti approve-nya. Ayo Bapak Ibu silahkan sambil ini, sambil daftar ya, sambil daftar, sambil masuk link ya. Belum ada yang masuk? Yang masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ada yang bisa kah? Yang masuk ke tim? Bu Ike udah 12 di dalam, Bu Ike. Wah, kenapa di saya sinyalnya sepertinya ini? Aduh, Masya Allah. Bentar. Kita refresh dulu. Aduh, ya Allah. Refresh dulu. Udah 17. Masya Allah. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata sinyalnya di saya ini ya. Aduh. Sudah 17 ini yang masuk. Bu Yeni sudah, Bu Itarida sudah, Bu Erni, Bu Ismaneni, Pak Azari, Bu Deslinda, Bu Destina. Sudah 17 Bapak Ibu. Kita semua ada sekitar 50-an kurang lebih. Jadi Bapak Ibu, link ini nanti akan kami bagikan juga di ini, di Telegram. Telegram kita. Kami tunggu Bapak Ibu untuk masuk ke sini. Nanti Bapak Ibu yang sudah masuk misalnya begini tadinya. Nah, Bu Yeni tadi kalau saya refresh, itu nanti dia sudah berada di tim. Kalau dia sudah masuk tadi berada di tim ya. Nanti di screenshot Bapak Ibu, hasil Bapak Ibu sudah masuk ke timnya, itu sudah bisa di screenshot. Bapak Ibu nanti seperti ini, nah kan ini kayak, ini Yeni Puspitas kelas gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa screenshot. Oh kayaknya dari screenshot ya. Ini aja nih contohnya. Saya berada di tim Canva Sumbar. Kayak gini penampilannya, penampakannya. Nah, kalau udah diklik Canva Sumbar seperti ini, nanti nampaklah apa yang sudah dibuat oleh orang di tim Canva Sumbar. Yang ini Bapak Ibu screenshot. Bapak Ibu sudah masuk di grup tim, di tim Canva Sumbar. Screenshot, kirimkan ke Google Classroom kita. Nanti akan saya buatkan penugasannya Bapak Ibu ya. Nah, selesai untuk masuk tim. Berarti Bapak Ibu sudah bisa ngapain? Sudah bisa untuk memakai akun premium. Kalau belum ya belum bisa. Kalau Bapak Ibu belum masuk belum bisa, apalagi belum daftar ya kan? Belum bisa. Ini sudah 23 orang. Nah, Bapak Ibu bisa pakai tuh. Sudah bisa pakai premium, akun Canva Premium for Edu kita. Dengan memanfaatkan semua template yang tersedia, semua tool-tool yang tersedia. Ya, bisa dipakai. Kalau Bapak Ibu belum aktifkan akun ProEdu. Selesai tugas pertama. Nah, selesai untuk screenshotnya udah ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke daftar Bapak Ibu, daftar akun Pro. Jadi nanti gimana nih Bu, kan udah masuk tim, terus daftar akun Pro juga, iya nggak apa-apa, kita masuk tim, artinya kita sebagai
anggota di kelas orang lain, anggota di kelas saya. Nanti Bapak Ibu bisa daftar menjadikan akun Bapak Ibu itu sebagai akun for edu sendiri. Nanti gunanya apa? Bisa jadi Bapak Ibu bikin tim lagi nanti di bawahnya, bikin tim lagi. Isinya siapa? Isinya ya guru-guru di sekitar atau teman-teman se-NGMP atau mungkin siswanya mau dibuatkan juga akun premium sebagai siswa Ibu, boleh. Jadi siswanya bisa pakai Bu, bisa. Kalau siswanya pengen sendiri punya akun pro, bisa nggak? Bisa, daftar juga. Nah, Pak Ibu, karena kita sudah coba, berarti kita cobakan daftar sekarang ya. Coba daftar, ini saya tutup dulu. Kita cobakan daftar. Daftar menggunakan jendela samaran tadi ya, karena kalau di sini saya sudah nggak bisa lagi, karena udah terdaftar. Bapak Ibu silakan cobakan langsung mendaftar. Oh ya, untuk mendaftar tadi kita buka lagi nih. Kita buka lagi tadi syaratnya apa ya? Syaratnya apa? Syaratnya ini caranya tadi saya sudah buatkan di sini. Oke, buka dulu. Bagaimana cara mendaftar? Ini dia, canva.com id_id pendidikan. Bapak Ibu bisa klikkan itu, ketikkan itu, dan nanti Bapak Ibu diarahkan ke laman tertentu. Saya copy dulu ya. Kita pakai, kemudian saya untuk yang halaman. Nah, kita klik, ketikkan di sini. Canva.com _id pendidikan, enter. Dan nggak terbaca akun lain. Oke. Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Canva untuk pendidikan. Bapak Ibu tinggal klik daftar sekarang ini nantinya. Kalau sudah akun pro dia, nanti kalau daftar sekarang katanya langsung masuk ya ke akun kita. Sudah for edu kan. Sekarang kita belum, kan baru mau daftar. Kita daftar sekarang, klik di sini. Daftar sekarang. Kita coba. Nah, daftarnya dengan Google. Daftar dengan Google, Bapak Ibu. Klik daftar dengan Google. Kalau saya cepat, ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, klik daftar dengan Google. Daftar dengan Google. Kita tunggu sampai buka. Oke, ini login nih. Nah, login masukkanlah akun Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu pakai untuk Canva-nya. Misalnya saya pakai yang Bu Naziar tadi ya. Naziar 29 @guru.sma.belajar. Bisa berikutnya. Kemudian kita masukkan kata sandi. Kita berikutnya, kita klik berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil ngikutin ya, mudah-mudahan bisa. Kalau saya kecepatan sampai tutup, sandinya salah. Bu Ike, apakah ini di layar saya juga ini nggak jalan lagi ini atau gimana ya? Kumaha nih. Mana ini? Oke, saya yang mana sekarang? Sampai selamat datang di Canva untuk pendidikan. Kok nggak jalan ya? Padahal memang itu kok sinyal kayaknya. Ya, ini Canva untuk pendidikan. Loading. Sinyalnya kayak gini, Pak. Ulangi lagi aja. Ini kita masuk lagi Canva.com dari id_id dari pendidikan.
Kalau ini udah nampak Pak Robi? Incognito ya. Oke, Ya, ya. pendidikan daftar sekarang. Oke. Lanjut. Oke, sip. Ya, aduh, sinyal saya agak bermasalah, mohon maaf Bapak Ibu. Kita klik daftar sekarang. Nah, kan nyampe dia di sini tadi, selamat datang di Canva untuk pendidikan. Kemudian kita bisa daftar dengan Google. Daftar dengan Google ini, Google yang mana terserah Bapak Ibu, yang mau dipakai yang mana. Bapak Ibu bisa kasih saya akun satu, karena kayaknya akun belajar nggak atau salah ini apa gimana. Nah, dia 29.guru.sma.belajar.id. Tadinya saya sudah buka. Nampak ya Pak ya, saya masuk login ke akunnya Bu Azhar ya Pak. Biar buat tempat. Sandi salah lagi deh. Saya tanya ke orangnya betul ini. Oke, Bapak Ibu setelah di sini nanti, nah tampilannya itu jadi begini. Saya perlu akan kembali yang ini. Kalau Pak ada yang udah jadi tadi. Karena di sini sinyalnya kurang bagus, jadi dari tadi saya coba-coba nggak mau terus. Tapi kalau untuk masuk tim Bapak Ibu sudah bisa. Ini saya coba ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang saya klik di sini setelah kita daftar tadi, setelah kita daftarkan apa namanya tadi menggunakan akun ini Canva untuk pendidikan ini ya. Pak Robi, mohon maaf ini nampak nggak ya? Saya lagi buka Telegram ini, soalnya nggak bisa buka yang itu. Canva untuk pendidikan orang pakai Blankon. Iya. Oke. Iya benar. Oke, ini saya lagi buka ini, soalnya saya buka yang tadi nggak bisa. Ini kalau udah ke sini, hasilnya nanti akan ke sini Bapak Ibu. Nah, akan ke sini dia. Dapatkan paket pendidikan gratis katanya. Dapatkan pendidikan gratis kami untuk tingkat TK hingga SMA. Ini screenshotan saya Bapak Ibu ya, bukan sinyalnya lagi jelek. Jadi saya screenshot aja tadi yang udah berhasil. Eksklusif guru untuk tingkat TK hingga SMA yang sudah terverifikasi. Segera dapatkan Canva secara gratis gitu ya. Mulai verifikasi sekarang, kita klik mulai verifikasi ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu klik mulai verifikasi, nanti akan sampai ke tahap pengisian data. Nah, ini udah nyampe sini aja saya screenshot. Padahal sebelumnya ada pengisian data tuh. Pengisian data itu adalah nama, kemudian kelas berapa saja mengajar, kemudian nanti alamat website sekolah, kemudian udah kayaknya itu aja, nggak banyak pilihannya atau pertanyaannya. Setelah kita lanjutkan, dia bawa kita ke sini, ke unduh dokumen. Dokumen apa? Dokumennya yang boleh, yang tadi saya bilang, boleh Serdik, sertifikat pendidik, boleh dalam PDF ya Bapak Ibu ya. Di sini JPEG, PNG atau PDF. Jadi bisa JPEG, bisa PNG atau PDF. Kalau Bapak Ibu punya sertifikat pendidik, masukkan. Kalau Bapak Ibu punyanya apa namanya? Karpet misalnya, boleh masukkan. Nanti setelah itu ada tulisan kirimnya menjadi biru Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu masukkan, kirim ini jadi biru. Kemudian Bapak Ibu klik kirim. Nah, hasilnya nanti, nah ini nih, setelah saya masukkan ya, ini dia jadinya. Kirim, kirimnya udah biru kan. Kemudian nanti ada pertanyaan ini. Anda mengajar kelas berapa saja? 10, 11, 12. Mata pelajaran apa yang akan Anda ajarkan menggunakan Canva? Misalnya kita guru olahraga misalnya kan, ya bikin aja kan Bapak Ibu tertarik dengan sains, ilmu sosial, kesehatan, komputer. Kalau Bapak Ibu misalnya guru prakarya ya seni misalnya kan, oh apa lagi? Kalau prakarya kan bisa nyambung juga ke kimia gitu kan, ada yang hubungannya juga tuh materinya. Fisika gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masukkan apa yang ingin Anda lakukan dengan menggunakan Canva untuk pendidikan. Ini dijawab saja. Bapak Ibu pikirnya terserah jawabannya apa, membuat presentasi menarik untuk pembelajaran. Bisa 2000 kata. Saya bikinnya cuma satu kalimat aja seperti ini. Kirim. Setelah kirim, kita tinggal tunggu nih. Kami akan segera menghubungi Anda. Terima kasih sudah mengunggah dokumen. Lanjutkan, nanti kita klik lanjutkan, maka akan ada email verifikasi dari Canva kalau sudah di-approve Bapak Ibu. Tapi approve-nya kapan? Approve-nya itu paling cepat itu 1 kali 24 jam idealnya. Cuman saya pernah coba kemarin, nggak sampai 5 menit langsung
approve sama Canva-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk pendaftaran Bapak Ibu harus ini ya, cobakan langsung ya. Tapi mohon maaf saya nggak bisa nyoba ini, jaringannya terlalu baik. Ya, itu dulu untuk sementara Bu Rini. Kalau ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman, oh ya saya ingatkan kembali Bapak Ibu, berarti tugas kita ada 2 nanti. Yang pertama screenshot Bapak Ibu sudah berada di tim Canva Sumber. Yang kedua membuat presentasi. Sebenarnya saya pengen menyampaikan banyak hal di Canva ini. Ada bikin infografis misalnya, bikin poster, flyer dan segala macam. Tapi karena keterbatasan waktu kita cuma 2 jam, jadinya ya Bapak Ibu saya mohon maaf, misalnya hanya menyampaikan yang presentasi ini, dan yang presentasi inilah yang akan kita gabungkan nanti menjadi sebuah karya di Quizizz dan Google Classroom. Begitu Bapak Ibu. Silakan saya serahkan ke Bu Rini kalau ada yang mau ditanyakan Bu Rini. Silakan Bu. Silakan Bu Rini. Bu Rini, silakan Bu Rini, saya kembalikan. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Saya nggak bisa buka chatnya. Buka chatnya juga. Saya bantu Bu Ike, mungkin Bu Rininya jaringan susah. Di chat, di chatnya ini nggak tadi. bisa buka chat juga. Oke, di chatnya ada pertanyaan dari tadi belum tuntas, pertanyaan dari Bu Mary Novriza. Bagaimana caranya kalau meletakkan logonya atau lambang unggahan kan masih ada yang kurang bagus. Bagaimana cara mengeditnya Bu, katanya. Ditanya sama Bu Mary. Terus yang kedua Ibu ditanya sama Pak Azarianto, apakah bisa bahan presentasi di Canva jadi file PowerPoint? Nah, 2 itu aja dulu Bu Ike. Ya. Nah, baru kebuka chatnya. Ya, oke. Tadi sudah disampaikan juga sama nah ini saya bantu, saya buka dulu Bapak Ibu. Ya, ini berani ya, saya buka Canva-nya, kita buat di Canva-nya. Nah, logo tadi ya, logo. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau kurang bagus gitu, kita mau ganti logo yang mana ya Bu maksudnya ya? Apa logo sekolah, apa logo apa gitu? Logo itu maksudnya apakah yang Bapak Ibu maksudkan itu logo sekolah? Kalau logo sekolah kita tinggal menghapus latar belakangnya saja biar dia bagus. Coba saya contohkan. Misalnya di sini elemen, ambil elemen, kemudian unggahan ya, karena logo sekolah saya tentu. Nah, ambil unggah media. Ibu Rini, saya buka ini nampak ya? Jalan ya? Enggak, jalan lagi sendiri. Ini Ibu-ibu, Bapak Ibu sudah nampak saya lagi mengupload gambar ini logo sekolah. Kelihatan Bu Ike? Oh iya, oke. Nah, logo sekolahnya udah masuk nih. Saya tinggal klik di sini kan, saya tinggal klik. Saya masukkan ke sini. Sudah masuk dia. Kalau begini kan kayaknya logo sekolahnya menghalangi pandangan lah ya, karena terlalu besar, dikecilkan. Kemudian juga menghalangi karena ada putih-putihnya. Nah, karena kita pakai yang ini, kita bisa edit gambar di sini. Kita bisa ini penghapus latar belakang. Ini salah satu perbedaan di antara akun pro dengan akun yang free. Jadi nggak ada penghapus latar belakang. Coba kita pakai. Ya, kita masih ada putih-putih. Hapus latar belakang, kita klik, kemudian nanti akan menjadi apakah dia. Kita lihat Bapak Ibu.
logo sekolah saya, jadi nanti hilang apanya, belakangnya, putih-putihnya. Terapkan. Nah, hilang putih-putihnya, tinggal dibesarin atau dikecilin, tinggal dipindah atau diposisikan di mana yang bagus. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah punya logo sekolah, tinggal masukkan saja. Tinggal Bapak Ibu inikan saja, masukkan saja ke sini, kemudian edit gambar. Ya. Ini terus edit gambar, terus ambil penghapus latar belakang. Nah, kemudian pertanyaan yang dari Bapak, siapa tadi ya? Bapak nanya tadi katanya kan bisa nggak kita PowerPoint yang kita buat, presentasi yang kita buat ini kita simpan sebagai PowerPoint. Ini kan hasil yang tadi saya buat ya. Ini ada pilihannya di sini Bapak Ibu. Nah, ada unduh, ada mengingatkan, ada bagikan tautan, ada tampilan rekam, macam pilihannya. Ya, Bapak Ibu bisa ambil di sini unduh. Unduh ini nanti ada pilihan. Apakah ini pilihannya PDF, bisa JPEG, bisa PNG, bisa PDF, kemudian dan segala macamnya sampai ke bawah. Pilihannya di sini PNG, JPEG, dan PDF. Namun karena kita akan menggunakannya nanti di kuisis, Bapak Ibu bisa nanti lanjutkan dengan Bu Mike ya. Cuman untuk tugas saya, sekarang Pak Ibu simpannya di PDF standar saja. Simpan di PDF standar saja, kemudian kita klik PDF standar, kemudian kita ambil semua halaman kan tadi ya. Beberapa halaman semua nih, kita udah mindahin tadi ada 5, kalau nggak salah di semua 15. Kita pindahin tadi jadi tinggalnya 10. Oke, kita selesai di sini. Kita klik selesai, kita ambil, kita unduh. Unduh, klik unduh. Nanti akan ada jalan PDF standar. Gini, unduh dia Bapak Ibu. Unduh dan akan tersimpan di komputernya Bapak Ibu. Itu nanti akan kita lanjutkan ke quizzes. Nah, ini tinggal kita close saja. Kalau ini juga bisa, mau close juga bisa. Bapak Ibu bisa lihat ini nanti terunduh sebagai PDF. Nanti kalau tampilan di quizzesnya bagaimana? Tampilan di quizzesnya nanti akan menarik juga karena akan disambung lagi dengan dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang akan kita jadikan soal di quizzes. Nanti disimpan dulu. Kalau ada atau saya saling sampaikan boleh dibantu nanti sama Bu Miki ya. Agar apa? Agar semua peserta yang ada di grup ini bisa melihat. Jadi kembali ke dalam. Saya buka lagi. Di sini ada bagikan, lihat bagikan di sini. Dan bisa kita letakkan dia tim tanpa sumber. Ini kan sekarang matanya masih silang ya, masih tertutup. Bisa kita klik di sini, bisa lihat. Nah, kalau misalnya bisa edit, berarti seluruh peserta di tim tanpa sumber bisa mengedit hasil kerja saya tadi. Bisa lihat aja ya Bapak Ibu ya. Jadi semua peserta bisa lihat. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu seluruh peserta bisa mengakses apa sudah yang sudah kita lakukan. Bagikan tautan untuk digunakan sebagai template untuk tautan discussion. Tautan edit, bagikan tautan untuk digunakan sebagai template, bisa juga bagikan tautan lihat. Kemudian ini ada di sini unduh yang tadi ya, unduh. Kalau yang ini unduh, kalau yang ini tampilkan. Tampilkan itu nanti tampilkan seperti apa. Ada pilihannya, ada standar, ada putar otomatis, ada dan presentasi. Nah, coba kita standarkan saja, kita tampilkan. Ini tampilannya. Nah, oke. Kita lanjut, kita klik panah saja, panah tekan. Nah, ini dia tampilan keduanya. Loadingnya agak lama ya, jalannya agak loading. Nah, kata Wikipedia, kemudian lanjut lagi tampilannya. Nah, gitu. Nah, lanjut lagi. Ini powerful sekali. Ini tanpanya bisa bergerak-gerak ya, karena saya pilihnya tadi yang tampilan grafis yang bisa bergerak. Nah, gitu Bapak Ibu. Kita bisa
kita bisa pakai gitu untuk ke bisnis. Kayaknya ada pertanyaan dari bagaimana cara mendaftar ini untuk akun pro tadi ya. Oh iya, gimana Bu Miki tadi kayaknya tadi ya yang bantu. Kemudian bisa menjawab. Oh ya, untuk akun pro tadi, Bapak Ibu jangan lupa ini saya sudah sertakan di sini. Ini bisa difoto Bapak Ibu, bisa di screenshot lah, difoto atau gimana. Dia canva.com _ID _pendidikan. Nanti akan diarahkan ke daftar sekarang. Kemudian setelah daftar sekarang nanti akan diarahkan lagi ke memasukkan data-data nama-nama. Setelah nama-nama nanti masukkan pendukungnya apa, misalnya sertifikat pendidik ya, sertifikat pendidik. Tadi ya. Saya ulangi sedikit Bapak Ibu. Oh, bagaimana lagi kembali ke sana? Ini kita canva.com _ID pendidikan sudah ya Ibu. Kita lanjutkan, nanti akan minta langsung dia ke sini. Verifikasi. Ini kenapa seperti ini? Karena Bapak Ibu masukannya misalnya akun belajar ID, dia tinggal verifikasi. Kalau akun biasa bisa nggak Bu? Akun Gmail saja? Bisa, akun Gmail saja juga saya akun Gmail yang sudah. Nah, oh dilewati. Berarti ini dilewati tadi ya, berarti diulang lagi saja Bu. Diulang lagi saja untuk masuk ke canva.com tadi, ulang lagi saja seperti itu. Oh, tadi Ibu klik di sini kali ya, dilewati. Nanti ke sini, langsung masuk, dikirim, kemudian nanti ada pertanyaan seperti ini. Selain itu tadi ada data-data nama. Nah ini kemudian kita kirimkan apa yang Anda lakukan dengan Canva, bikinlah sedikit kalimat, kemudian baru kirimkan dan tinggal tunggu saja. Kita akan dihubungi via email melalui email akun yang kita daftarkan tadi. Yang kita daftarkan tadi akun belajar ya emailnya di akun belajar. Kalau yang daftarnya di akun biasa Gmail ya buat akunnya, alasannya dari Canva. Jadi akan ada juga misalnya kita bisa nanya-nanya langsung ke Canva via email bisa. Bapak Ibu itu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan karena sudah empat ya. Silakan Ibu. Mohon maaf nanti akan saya bantu untuk pendaftarannya di grup Telegram Bapak Ibu. Yang penting tugas Bapak Ibu adalah 2 saja. Sekarang ya kita screenshot bahwa Bapak Ibu masuk ke dalam akun tim Sumatera Barat, tim Canva Sumatera Barat, screenshot tugas 1. Tugas 2-nya bikin presentasi. Nah, ini contohnya apa? Itu saja dari saya Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, Bu Ike. Untuk Ibu Ria Anggraini, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Apakah Ibu sudah bisa bergabung di tim Canva Sumbar? Kalimat lagi berapa orang yang bergabung? Nanti mohon maaf Ibu karena keterbatasan. Harusnya Canva ini Bu Rini kita bahasnya lebih lama ya. Harusnya kita bahas lama. Tapi saya juga agak tergesa-gesa menjelaskannya karena takut waktu kita nggak cukup. Hanya kita bisa mendaftarkan dan bikin presentasi saja. Ya, tapi mungkin sudah 42 orang yang masuk. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa nanti komunikasi lewat Telegram ya Bu ya? Ya, siap. Saya akan bantu di Telegram sampai nanti kita insya Allah kita semua di-approve oleh Canva ya. Kalaupun tidak di-approve dalam waktu dekat ini nggak bisa bikin tugas sebut bisa. Kenapa? Karena masuk tim Canva Sumbar. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa lancar ya, mulus jalannya menuju Canva, tim Canva Sumbar ya, dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang mungkin nanti diberikan oleh Ibu Ike.
Bagaimana Bapak dan Ibu udah bisa ditangkap ya tentang materi Canva yang diberikan oleh Ibu Ke pada sore hari ini? Apakah masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Sedikit tambahan Ibu Rini. Ya, silakan Bu Ike. Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada kendala pun, kita kan ada juga kita bisa juga berkomunikasi dengan tim Canva-nya melalui email. Jadi nanti akan saya bantukan jika seandainya Bapak Ibu mempunyai kendala untuk mendaftarkan akun Pro-nya. Karena Canva sendiri sangat welcome untuk Bapak Ibu ya, makanya ada Canva Pro for Edu. Jadi kita bisa pakai dan kita bisa mengadukan kalau misalnya ada kesalahan yang tiba-tiba kita nggak bisa melanjutkan, kita bisa laporkan nanti. Dan itu bisa kami bantu juga Bapak Ibu. Satu lagi, Bapak Ibu ingat tugasnya saat ini belum sampai ke daftar sih, cuman saya harapkan Bapak Ibu bisa mendaftar. Karena kita semua akan jadi yang punya kelas, kalau kita udah daftar, kita bisa punya kelas, anggota kita, teman-teman yang di sekolah, atau siswa kita bisa menjadi anggota tim. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu belum ready daftar, belum di-approve, ya udah Bapak Ibu tetap bisa pakai, tapi jadi anggota saya. Gitu. Itu Bu ini. Bapak Ibu gimana Bapak Ibu, apakah ada unek-unek, ada pertanyaan yang ya mau diberikan kepada Ibu Ike? Kami silakan sebelum kegiatan sore ini kita tutup. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan di chat atau boleh bicara langsung dengan melampaikan tangan. Kayaknya lagi coba-coba semua ya Bu ini. Ya mungkin ya ada juga yang ya di chat. Oke, maaf. Ada yang error. Ya silakan. Ada pertanyaan di chat itu Bu Ike. Oh iya, nggak bisa saya buka Bu, minta tolong dibacakan. Ini yang pertanyaan tentang bergabung. Oh iya. Apakah kalau sudah masuk tim Canva Sumatera Barat, nanti apakah masih bisa daftar Canva Edu dengan akun belajar? Apakah masih bisa? Bu Ike, ini dari Ibu Jenny Rovita. Kemudian ada pertanyaannya, kalau nggak bisa gabung tim Canva, berarti nggak bisa juga gabung di Canva pendidikan, Bu, katanya. Kata Bu Delnita Fatan. Ya, baik. Bu Delnita Fatan Ya. sampai sekarang nggak bisa masuk lewat link yang Ibu berikan untuk tim Sumbar. Oh, bisa ya. Oke. Nanti minta tolong ya Bu, nanti diulang lagi share-nya. Soalnya saya coba di sini kayaknya nggak bisa buka cek. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Ibu apa tadi? Jenny ya. Makasih Bu Jenny. Jadi walaupun misalnya Bu Jenny sudah terdaftar sebagai anggota tim saya, jadi masih bisa menjadi pemilik tim nantinya, masih bisa mendaftar sebagai Canva for Edu gitu. Nah nanti kan Bapak Bu Jenny ya, kalau akunnya itu akun Gmail, akun biasa, nah Bu Jenny akan masukkan data-data, kemudian masukkan verifikasi dengan PDF tadi ya, PDF yang menyatakan Ibu Jenny adalah seorang guru. Tapi kalau misalnya akunnya sudah akun belajar ID, nanti akan lebih pendek jalannya, nggak terlalu, karena akun belajar ID sudah pasti diperuntukkan kepada kepada guru kan. Nah berarti Bu Jenny nanti langsung stepnya nanti ke verifikasi gitu, langsung verifikasi. Nah Bapak Ibu yang sudah terdaftar jangan ragu ya, kan ini sudah terdaftar nih, bisa nggak saya punya tim lagi? Bisa. Saya juga sudah terdaftar di 2 tim Canva lainnya sebagai anggota, dan setelah saya melakukan verifikasi ke IG untuk yang akun Gmail, bahkan bukan akun belajar ya, itu bisa saya dapatkan akun for edu-nya gitu. Itu Ibu Jenny. Apa lagi tadi Ibu? Udah ya Bu ya. Ya, makasih. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Baik, Bapak dan Ibu, silakan nanti kalau masih ada silakan di
disampaikan saja pertanyaannya di grup Telegram, dan ya mudah-mudahan narasumber dan panitia bisa membantu nanti masalah-masalah yang terjadi di lapangan ya. Baiklah, karena kita sudah sampai ya ke penghujung kegiatan kita pada hari ini. Ibu Ike, Panitia masih ada yang iya, Ibu, masih ada yang iya, disampaikan. iya, Bapak, Ibu, instruktur, saya mau bertanya ini. Ya, silakan Ibu. Ya, kenalkan saya Riang-Riani dari SMA Negeri 7 Padang. Ini dari tadi saya mencoba untuk bergabung pada Canva Sumatera Baratnya nggak bisa karena bagaimana ya Bu? Saya sudah katanya ketika saya klik join itu diminta update browser. Udah saya coba, udah 2 atau 3 browser, itu tetap udah sampai installnya sukses, tapi tetap juga nggak bisa saya tengok di Canva-nya. Itu saya cuma punya 2 grup di sana, belum juga nambah gitu. Apa karena apa karena ada gangguan pada maintenance-nya pada akun ID belajar, karena di Canva education saya terdaftarnya pada akun ID belajar gitu. Mohon informasinya Ibu, karena untuk penugasan nanti saya otomatis tidak bisa bergabung pada Canva Sumbar gitu. Ya, baik Ibu, ini kita cek ya Ibu-ibu ya, yang masuk ke sini. Yang masuk ke sini itu ada 42. Jadi saya bacakan yang ada akun belajar ini Bu Miki pakai akun enggak biasa ini. Kalau yang pakai akun belajar misalnya Ibu Ria Eriani @guru SMP belajar ID, berarti bisa. Ibu Restu juga Restu Lanjari 32 @guru SMP belajar ID. Bu Rati guru SMA belajar ID. Kemudian Bu Fitriani. Jadi beberapa teman kita sebagian besar pakai akun belajar. Bahkan ada yang pakai akun ini Gmail juga bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi yang tidak bisa masuk mungkin dengan kode ya. Ini dengan kode bisa saya kirimkan kodenya ke Telegram kita. Nanti Ibu bisa masuk melalui kode. Kalau misalnya tidak bisa di undangan, ini saya masukkan melalui kode. Ini kodenya sudah saya share di grup ya. Kodenya LWQLOPEU. Nah, itu kodenya. Kode kelasnya. Coba Ibu, kalau misalnya masih terkendala, nanti bisa kami langsung masukkan ke ini melalui emailnya saja. Kalau mungkin pun tidak, ya kalau tidak ya, kayak sepertinya karena tadi sudah berusaha, udah dari tadi berusaha, mungkin minta tolong invite email saja sepertinya Bu, karena kami ya, 2 orang di sini memang nggak bisa. Oh iya ya, boleh disebutkan emailnya Bu, mudah-mudahan bisa. Oh gitu, Ria Angriani tanpa spasi ya Bu, kecil semua. Ya. Ria Angriani 66 @guru guru.belajar .sma.belajar ID. Coba mudah-mudahan bisa. Satu lagi siapa Bu temannya Bu? Lucy Marlice 63 guru belajar guru.belajar ID. Oke, saya kirim undangan ke emailnya ya Bu, nanti bisa dikonfirmasi di sana. Kalau saya nggak salah ketik ya, kadang-kadang kan emailnya ini salah ketik. Kalau nggak nanti saya ulang lagi. Tapi email saya kan yang terdaftar di sana kan email apa? Berarti masuknya nanti ke email akun belajar ya Bu? Akun belajar. Oke. Ibu. Ya, insya Allah nanti kita bimbing sampai ibu-ibu bisa diaktifkan. Mudah-mudahan ya, karena kan juga tergantung dari approve dari Canva-nya sendiri. Enggak, tapi insya Allah nanti Canva, di Telegram bisa. Ya kalau untuk Canva Education kita sudah pakai Ibu gitu. Oh iya. Oh ya oke. Jadi bagus, untuk bergabung ke Sumbar, ya untuk bergabung ke Sumbarnya kita belum bisa login ke sana gitu. Oke deh. Ya. Saya sudah undang, mudah-mudahan bisa masuk ke email Ibunya. Oke, makasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ya, gimana Wike? Udah selesai Wike atau masih ada? Mau kita tambah lagi penanya? Ya kalau Canva ini pengennya sih, saya mohon maaf Ibu agak cepat. Iya, saya mohon maaf agak cepat karena takut nggak sampai waktu kan. Harusnya kita lama ini di Canva itu agak 1, 2 kali, 3 kali.
Ya nggak apa-apa, yang penting kita targetnya sekarang daftar akun sama presentasi. Selebihnya Bapak Ibu kreativitas sendiri aja, karena kreativitas Bapak Ibu malah lebih hebat daripada kami nanti. Ya, terima kasih banyak Bu Ike atas pemaparan materinya pada siang ini tentang akun Canva for Edu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa yang menangkap dan bisa nanti bergabung semuanya dan bisa bergabung dengan tim Canva Sumbar ya. Bapak dan Ibu, di dalam ruangan Zoom meeting kita ternyata dihadiri oleh Ketua IG Kota Payakumbuh. Selamat siang, Bapak Devi Malitra MPG. Terima kasih Pak sudah bergabung di ruangan Zoom meeting workshop kita pada sore hari ini. Ya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Ya Bu. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin minta saran atau masukan atau kesan Bapak untuk pertemuan kita yang pertama pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami atas nama Kota Payakumbuh, IG Kota Payakumbuh, ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada IG wilayah yang telah melaksanakan kegiatan kita ini, yang memang seperti apa yang menjadi logo IG ini, mohon maaf, sharing and growing together-nya nampak kita di sini, berbagi dan tumbuh secara bersama kita untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kita guru yang ada di Sumatera Barat. Dan ini merupakan materi yang sangat bagus, karena dari awal, dari pembukaan tadi saya mengikutinya, dan insya Allah ini juga akan berbagi kita nanti dengan semua guru-guru kita, sehingga kita akan dapat untuk mempresentasikan pemahaman kita dengan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kepada Bu Ike, dari tadi saya mengikuti dari pertama, bahwa saya tinggal tadi sebentar ketika sholat asar, orang sudah azan, kemudian saya kembali lagi untuk mengikuti kegiatan kita ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak Bu, telah diundang, dan semuanya ini semoga menjadi ibadah bagi kita semua. Tidak lain, tujuan kita tidak lain, tidak bukan, ini juga adalah perintah Allah kepada kita. Belajar dan mengajar itu ada perintah Allah. Yang kita lakukan karena Allah. Semoga saja semuanya ini kita dapat dari Allah, dan menit jam yang kita habiskan pada hari ini juga dihitung menjadi ibadah. Amin. Amin. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Insya Allah saya akan saya ikuti sampai terakhir nanti. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk berada di tengah kita semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah sampai ke penghujung kegiatan kita untuk workshop hari pertama di hari Selasa ini tanggal 19 Oktober tahun 2021, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Kamis dengan pemateri kita Ibu Mike Ritaliah SSI MSI yang akan mengusung tema kolaborasi hasil presentasi Canva ke presentasi Quizizz sebagai media pembelajaran interaktif dan penilaian. Jadi Bapak dan Ibu, kami harapkan bisa ya seluruh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini juga bisa kembali hadir pada hari Kamis. Jangan sampai ketinggalan materi kita. Insya Allah materinya akan bermanfaat buat kita dan juga mungkin bisa kita bagi juga kepada rekan-rekan kita di tempat tugas masing-masing. Mungkin itu saja pertemuan kita pada sore ini. Saya akhiri ya, terima kasih kembali. Bu Rini, kita kayaknya foto dulu Bu Rini untuk nanti iya Bu Ike, hampir lupa dulu. ya, kita abadikan dulu pertemuan kita pada sore hari ini ya. Silakan diabadikan, silakan diambil shotnya Ibu. Untuk daftar hadir kita juga ada hari ini Bu. Ada Bu, ada Pak. Daftar hadirnya di mana Bu Ike? Di Google Classroom Pak. Ya, di share aja di sini juga bisa. Di Google Classroom. Sudah ada linknya? Di Google Classroom, Pak It. Di Google Classroom. Iya, Pak It. Makasih banyak, Bu. Ya, untuk nanti bisa kami share aja, kami bagikan. Silakan, Bapak dan Ibu diaktifkan videonya, kita berfoto bersama, dan silakan pasang senyum yang termanis. Siapa nih yang fotoin, siapa nih?
Silakan Bu Mike. Bu Miki, lihat Ditahan saya juga. senyumnya Bapak Ibu. Senyumnya tahan Bapak Ibu. Lama kali nahan senyumnya, Bu. Saya nggak tahu apa beberapa Ibu ini. Sebentar. Sebentar lagi, dikit lagi habis. Berapa ini ya, berapa layar ya, Bu Miki ya. Oke, selesai Bu Ike. Oke, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mike. Ya, sama-sama Bu Rini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Devi. Bapak Ibu, mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk sore ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari Kamis. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, boleh live ya, kita mengerjakan sholat asyar dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ambil tisu lap pamangannya. Tengok dulu. Udah saya kumis sama jenggot.